Ya, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua pagi hari ini, saya ambil dari Yakobus 1 ayat 4 dan 5. Ya, Yakobus 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan untuk kita semua. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat ini adalah saya ambil dari satu perikop, yaitu tentang pencobaan ya. Kalau lain membuat judulnya iman dan hikmat. Ya, kita tahu kalau di ayat 1 sampai 3 ini adalah ayat yang top sekali yang kita tahu, itu ayat yang sering dibagikan, yaitu anggap suatu kebahagiaan katanya bila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Nah, ini supaya menimbulkan ketekunan dan biarkan, nah itu yang ayat keempat tadi, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Nah, lalu dilanjutkan, kalau kita kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sangat menarik ayat ini. Kenapa? Nah, Tuhan mau kita bukan hanya sekedar bisa keluar dari persoalan, pencobaan, tetapi kita mendapatkan satu ketekunan dari persoalan itu, dari pencobaan itu. Yang Tuhan mau, kelihatan sekali, yang Tuhan mau melalui pencobaan, melalui persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau kita bertambah tekun, dan ketekunan kita itu menghasilkan bahwa kita makin bertumbuh dan akhirnya jadi sempurna. Dan ini sangat penting sampai Tuhan bilang ya, di ayat yang kelima tadi, kalau kita kurang hikmat, jadi kalau kita tidak mengerti apa yang membuat kita, apa dibalik semua persoalan itu, minta hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemanusiaan kita seringkali kalau kita menghadapi masalah, ya, maka kita langsung pengen keluar dari masalah itu. Yang kita doakan adalah Tuhan supaya kalau sakit supaya sembuh. Kalau kita kekurangan supaya Tuhan memberkati kita, uang kita ada. Kalau kita lemah supaya kita langsung kuat. Kalau kita lagi sedih supaya kita langsung terhibur. Nah, jarang sekali kita mencoba melihat apa yang Tuhan mau dari persoalan yang kita hadapi itu. Nah, melalui ayat ini Tuhan bicara kepada kita bahwa ternyata gitu, tentu baik kita keluar dari masalah itu. Tetapi yang Tuhan mau jauh lebih baik lagi, yang Tuhan yang lebih inginkan adalah melalui persoalan itu kita makin tekun, kata firman Tuhan. Ya, makin tekun. Ya. Di situasi yang tidak mengenakan itu membuat kita makin mengenal Tuhan kita, makin belajar sesuatu dari persoalan itu, sehingga membuat kita makin sempurna. Kita membuat kita menjadi lebih kuat gitu ya. Menjadi tekun. Tekun yang membawa kita, ketekunan itu membawa kita, katanya, akhirnya kita menjadi sempurna dan tidak kurang
suatu apapun. Ini yang lebih dipentingkan oleh Tuhan, ya, daripada sekedar kita bisa keluar dari masalah itu. Tentu kita akan keluar dari masalah itu dengan ketekunan kita, tetapi yang lebih Tuhan mau adalah kita belajar. Dan memang setiap persoalan itu, ya, setiap masalah itu, ya, yang Tuhan mau sebenarnya adalah supaya kita bisa belajar dari sana dan kita makin sempurna, ya. Karena begitu pentingnya, itu sebabnya sampai Tuhan katakan, kalau kita kurang hikmat, minta dari Tuhan. Minta dengan iman, jangan bimbang, sampai gitu ya. Dijelaskan ada syaratnya meminta itu supaya kita bisa mendapatkannya. Betapa seriusnya ini, ya. Jadi serius sekali di setiap persoalan, di setiap masalah selalu lihat, ya, apa yang Tuhan mau. Ya. Saudaraku, saya banyak belajar, ya, mengenai hal ini dari istri saya, ya. Kemarin saya nabrak mobil, saudaraku, ya. Jadi entah kenapa di lampu merah itu, jadi kayak pikiran saya ini jalan gitu. Jadi saya jalanin mobil ini padahal dari lampu merah gitu. Jadi saya tabraklah yang di depan. Ya. Jadi saya pulang, ya, saya kasih tahu sama istri, "Mam, tadi aku nabrak mobil pickup, dia berisi bambu, ya. Jadi agak keluar dari bodinya. Jadi dia tidak apa-apa, mobil saya yang rusak gitu, ya. Jadi nabrak bambu itulah, ya, jadinya, ya. Setelah bruk gitu baru saya, loh, kok saya jalan ya gitu, ya. Nah, waktu saya kasih tahu, dia bilang, istri saya bilangin, dia selalu memberitahu saya hal yang yang positif gitu, ya. Wah, puji Tuhan, papi tidak celaka, katanya, ya. Iblis mengusahakan kita supaya kita bisa celaka, tapi itu ya cuma mobil aja yang kena gitu, ya. Jadi kita harus lihat dari satu sisi yang lain, ya. Kalau saya misalnya salah jalan atau telat, dia bilangin, oh ya, kalau kita nanti cepat, atau kalau jalannya jalan yang ini, mungkin di sana ada bahaya, kecelakaan, sehingga Tuhan buat kita lewat dari sini. Dan itu ada benar, ya, saudaraku, ya. Karena Alkitab berkata, ya, dalam Roma 8 ayat 28 itu, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa pandemi yang sukar ini, ya, tidak melulu kita cuman pengen keluar dari masalahnya, tetapi yang jauh lebih penting adalah Tuhan mau kita menjadi tekun. Tekun artinya adalah kita menjadi lebih rajin. Tekun artinya kita makin lebih berkreatif. Tekun, Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu itu lebih berkualitas, tidak asal-asalan. Jadi ada 3 hal yang Tuhan mau tumbuhkan dalam hidup, dalam kita itu. Ketekunan itu adalah supaya kita lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih lagi bermutu apa yang kita kerjakan. Biar ini menjadi berkat buat kita semua, ya, sehingga kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan atas setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, datang kepada Tuhan.